Tumbuh dan berkembang di tengah simbol kemajuan bangsa. Jakarta 1971 menjadi saksi sejarah lahirnya Insinyur Dani Wahid, MT. Pria yang biasa disapa dengan Dewe adalah anak ketiga dari pasangan Wahid Sultan dan Mariam Subuh. Semenjak usia 5 tahun, Dewe selalu mengikuti kegiatan-kegiatan ayahnya yang berkecimpung dalam hal-hal yang bersifat teknik. Ayahnya, Wahid Sultan, adalah seorang pendiri dan yang membidani lahirnya Yanmar Diesel Indonesia. Sedangkan bakat yang dimiliki Dewe di bidang teknik adalah merupakan darah yang mengalir dari sang ayah yang merupakan seorang ahli engineer yang multitalenta. Menjadi yatim sejak usia 8 tahun menjadi terpaan terberat bagi kehidupan Dewe di tengah kerasnya kehidupan kota Jakarta. Namun, dengan dukungan dan doa dari sang ibu yang tak terhingga, Dewe tumbuh menjadi remaja yang tak cengeng dan berani mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Di usia 14 tahun, Dewe mulai berani bekerja sebagai pekerja pasang instalasi pipa air di jembatan layang Tomang, Grogol. Usia 15 tahun, Dewe mulai melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai pelatih taekwondo di sekolah-sekolah, dan juga Dewe menyandang sabuk hitam dan 1 World Taekwondo Federation. Pada usia 16 tahun, Dewe mendirikan sebuah bengkel mobil dengan memperkerjakan 3 karyawan serta mengajak kakaknya untuk bergabung. Semua itu dilakukan demi meringankan beban ekonomi ibunda tercinta. Dengan sifat yang pantang menyerah dan terus belajar tanpa mengenal lelah, pada tahun 1990, Dewe melanjutkan studi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Jayabaya, Jakarta. Sambil kuliah, Dewe tetap bekerja di malam harinya sebagai tenaga teknik outsourcing di PT Wika Konstruksi. Pada tahun 1998, Dewe mengambil Short Course Quantity Surveyor di National University of Singapore. Dan pada tahun berikutnya, untuk menambah keilmuan di bidang high-rise building, Dewe mengikuti Short Course Building Defect Diagnostic di Universitas Petra, Surabaya. Tak cukup sampai di situ. Setelah menyelesaikan pendidikan strata 1, Dewe melanjutkan di tingkat strata 2 dengan masuk dalam program Pasca Sarjana Magister Teknik di jurusan Manajemen Konstruksi dan Manajemen Properti di Universitas Petra, Surabaya. Sebelum memulai bisnis di bidang properti, Dewe merupakan profesional muda yang berpengalaman di berbagai jabatan yang diembannya, dari mulai jenjang supervisor teknik hingga jenjang direktur teknik di perusahaan konstruksi maupun properti. Setelah matang dalam karir dan pengalamannya di bidang konstruksi dan properti, maka akhirnya Dewe memulai bisnis pribadinya dalam bidang properti dengan mendirikan PT Panca Sempurna Jaya. Perumahan Pesona Sari Residen merupakan proyek pertama yang menandai terjunnya Dewe dalam bisnis properti. Mengusung konsep rumah sederhana, Dewe melakukan kerjasama pemasaran dengan TNI, Polri dalam rangka pengadaan rumah sederhana bagi anggota. Setelah sukses mengembangkan proyek pertama, Dewe mulai mengembangkan side bisnisnya dengan mengembangkan proyek di lokasi-lokasi lain yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang terintegrasi, di antaranya komplek perkantoran, sarana pendidikan, wahana rekreasi, fasilitas olahraga, clubhouse, convention hall, water park, business center, dan tempat ibadah. Namun dalam segala pencapaian itu, Dewe menyadari betul arti partisipasi dalam organisasi. Untuk itu, sejak tahun 1991, Dewe terus terlibat sangat aktif dalam berbagai organisasi hingga saat ini. Karena berbicara mengenai perumahan bukanlah hal mudah dan hanya mengandalkan hitungan bisnis semata. Pengelolaan lahan strategis, kelayakan bangunan dan kemampuan kepemilikan rumah bagi calon penghuni, serta regulasi pemerintah mengenai perizinan, kredit kepemilikan rumah atau KPR menjadi tantangan bagi Dewe untuk menemukan ide-ide cemerlang yang dicetuskan dari pengalaman praktis di lapangan. Dewe memiliki pengalaman segudang untuk mendekati pengembang-pengembang kecil di daerah untuk bersinergi untuk menjadi pengembang besar dan yang kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Tim Pokja Percepatan Rumah RST DPD REI
Jawa Timur. Pengalaman Dewe dalam organisasi juga sangat mumpuni dan membentuk karakternya untuk mudah bergaul kepada siapa saja. Melihat sektor informal yang sebenarnya mampu dalam pembiayaan inilah menjadi ide Dewe untuk bisa merubah regulasi KPR informal guna mensukseskan program pemerintah 1 juta rumah untuk rakyat. Ide Dewe diwujudkan menjadi tema utama Rakerda DPD REI Jawa Timur 2016 dan menjadi embrio lahirnya kebijakan KPR Mikro Bank BTN untuk masyarakat sektor informal. Untuk rasa empati para pengembang pembangunan perumahan turut memperjuangkan masyarakat sektor informal agar berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki rumah. Forum ini diharapkan dapat menjumbangkan konsepsi bagi pihak otoritas terkait dalam rangka merucutkan regulasi agar lebih rileks untuk memfasilitasi kredit bersubsidi KPR FLPP untuk MBR sektor informal. Sektor informal menciptakan potensi 126 juta. Mereka adalah pahlawan fundamental ekonomi Indonesia yang saat ini masih dipandang sebelah mata. Untuk itu, dalam mewujudkan mimpi-mimpi potensi 126 juta jiwa sektor informal, maka urgensi perumusan regulasi yang mengerucut khususnya untuk sektor informal mutlak menjadi agenda penting seluruh pihak, khususnya otoritas terkait. Tak hanya melihat celah dan peluang itu dalam hal fair tax, Dewe berusaha menjembatani pengembang dalam hal kemudahan penjualan including, sehingga pajak bisa dihitung dari nilai jual yang real, beserta administratif BPHTB dan lain sebagainya, bukan lagi melalui dari NJOP atau nilai jual objek pajak yang seringkali tidak fair. Pada tahun 2016, Dewe mengikuti pendidikan Lemhanas RI Batch 1 REI. Salah satu poin untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ingat, rumah adalah impian bagi semua orang dan dijamin oleh undang-undang. Dengan niat baiklah dan ketulusan mewujudkan impian mereka, semua itu bisa. Untuk itulah, sejak tahun 2005 hingga saat ini, Dewe terlibat aktif dalam pengurusan REI di tingkat komisariat hingga DPD. Dan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Dewe terlibat sangat aktif dan dalam periode kepemimpinan REI, Dewe dipercaya menjadi ketua OC sebanyak 3 kali dalam rangka penyelenggaraan Rakerda maupun Musda DPD REI Jawa Timur di periode ini. Dalam mengemban berbagai tanggung jawab di berbagai jabatan kepengurusan REI di tingkat komisariat maupun di tingkat DPD REI Jawa Timur, Dewe selalu berusaha tampil solutif dan aspiratif dengan harapan moto rajin bersemangat untuk hasil yang lebih baik. Tanpa terlepas dari restu keluarga dan dukungan dulur-dulur Dewe semua, serta kontribusi pemikiran dari seluruh elemen masyarakat bahwa kalau dulur-dulur Dewe setuju, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewe for REI Jatim 1. Saya pikir gini, bangsa ini kalau mau berhasil, bantu rakyatnya dengan ikhlas. Menurut saya itu. Iya, Jadi, iya. Kalau memang negara ini ikhlas, insya Allah semuanya. Amin.